Kalau ada satu peristiwa, orang menyakiti kita, orang menjahati kita, orang memfitnah kita, godaan kita untuk membalas harus kita atasi dengan cara kita berdoa buat mereka. Hari ini kita bersyukur kita bisa dapat kesempatan untuk belajar satu kebenaran dengan tema teguh, ya, dalam pergumulan yang berat. Ya, saya akan membaca satu bagian dari Kisah Rasul pasal 7. Kita baca ayat 59 dan 60. Firman Tuhan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, situasinya Stefanus dalam situasi yang sedang dituduh, ya, untuk satu kejahatan yang dia tidak perbuat. Dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang pelayan yang dipilih untuk melayani meja, ya, di Kisah Rasul pasal 6. Dan sekarang dia mengalami ancaman. Nah, ancaman ini bukan ancaman main, ada ancaman buat dilempari batu, dan itu terjadi. Nah, apa yang terjadi kita lihat. Yang pertama ialah kita lihat di ayat yang ke-55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita menghadapi masalah, ayat 55 menggambarkan bahwa Stefanus itu seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya bahwa seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seorang hidupnya diwarnai oleh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga kalaupun ada masalah, dan ini masalahnya krusial, itu tidak membuat dia takut. Nah, banyak kali kita menjadi stres dan depresi, banyak kali kita menjadi cemas dan kehilangan pengharapan ketika kita berhadapan dengan begitu banyak kesulitan hidup. Ada banyak pergumulan rumah tangga membuat kita kehilangan harapan, kehilangan iman. Ayub bergumul dengan begitu berat, dia kehilangan anak-anaknya, usaha semua hancur, istrinya menjadi sakit berat, dia sendiri juga sakit berat, dan semua teman-teman datang dan merendahkan dia dan menurut dia bahwa dia telah berbuat dosa. Kelihatannya apa yang mereka katakan adalah keliru. Tapi Ayub harus menghadapi tekanan itu. Satu hal yang tidak hilang adalah pengharapan Ayub kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi bahwa ketika menghadapi situasi seperti ini, nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa sangat penting kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu memberi kita penghiburan, hanya Roh Kuduslah yang mampu memberi kita kekuatan, ya, penguatan, peneguhan atas keyakinan kita, pengharapan kita kepada Yesus. Jadi apapun masalah, percayalah, ketika kita berjalan bersama pada Roh Kudus, dia punya kuasa untuk menolong kita melewati itu, meski tidak seperti yang selalu kita bayangkan. Ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Nah, apa dilihat oleh Stefanus ini penting. Ketika masalah datang, yang kita lihat seringkali masalah. Ketika pergumulan datang, katakanlah krisis ekonomi, yang kita lihat adalah kesulitan keuangan. Ketika kita bangkrut, kita lihat perusahaan kita disita, orang-orang pergi tinggalkan kita. Kita sangat tergoda untuk melihat masalah. Kita sangat tergoda untuk menempatkan diri kita di tengah masalah, dan masalah menjadi fokus utama kita, prioritas kita. Nah, Stefanus justru melihat anak manusia. Siapa itu? Yesus. Nah, di ayat 56 dikatakan dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Bahwa Yesus menjadi pembela buat dia. Nah, Stefanus sudah melihat dan mendengar bagaimana Yesus, ya, saat terakhir waktu dia hidup di dunia ini. Di atas Bukit Golgota, bagaimana Yesus disalibkan bersama dua orang kiri dan kanan. Dan di saat itu kita melihat bahwa ada satu pernyataan Yesus dan 7 perkataan Yesus. Dia mengatakan ini, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus meninggal. Nah, ungkapan ini juga disampaikan oleh Stefanus. Dikatakan bahwa Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, kalau kita lihat di ayat 59 juga sama. Jadi Stefanus itu di tengah situasi yang sulit, di tengah ancaman yang berat. Ini bukan ancaman biasa, bukan harga diri lagi dipertaruhkan, tapi nyawa. Nah, orang akan melakukan apa saja untuk bisa selamat. Orang lakukan apa saja untuk bisa terluput dari sebuah persoalan, apalagi ancaman kematian. Tapi Stefanus, kita melihat apa yang terjadi. Dia melihat situasi dia dikorelasikan, dikaitkan dengan Yesus, yaitu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan Alkitab katakan Yesus menjadi pembela kita. Dia di sana membela kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa situasi yang sulit seperti ini, yang dilihat oleh Stefanus ialah kemuliaan Allah. Yang dilihat Stefanus ialah Yesus berdiri di samping sebelah kanan Allah. Dan kita melihat bahwa yang dilihat kemuliaan Allah dan bukan masalah.
Nah, Stefanus bisa membaca makna dari sebuah situasi seperti ini. Ketika kita punya masalah, bolehkah kita berpikir bahwa ada rencana Tuhan di balik masalah ini semua? Boleh kita berpikir juga bahwa apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan di balik ini semua? Jadi ketika masalah datang, kita belajar Stefanus. Dalam pernikahan, ketika suami mengalami tekanan yang berat, istri bantulah doakan suami supaya suami bisa melihat dengan jelas bagaimana relasi persoalan dia dengan Yesus, seperti Paulus melihat juga dalam kaitan dengan Yesus, bahwa penderitaan yang ditanggung dalam rangka untuk perkembangan Injil, dalam rangka pelayanan, dia menanggung itu dengan sukacita. Stefanus juga sama, karena melihat apa yang Yesus lakukan di atas bukit Golgota. Yesus mengatakan, dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Hal yang sama dilakukan oleh Stefanus. Jadi ketika ada masalah, kita belajar Stefanus, kepala keluarga, lihatlah Yesus atas masalah kita. Jadi lihat ada rencana Tuhan, lihatlah ada tujuan Tuhan di balik masalah kita, dan ambillah tujuan itu supaya masalah kita bisa benar-benar selesai. Kenapa? Karena kita mengaitkan itu dengan maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita, dan ini menjadi satu kehormatan. Rahasia dari pengalaman seorang beriman yang penuh Roh Kudus seperti Stefanus adalah dia berdoa. Nah, doa Stefanus isinya itu bukan meminta supaya Tuhan mengangkat masalahnya. Tuhan tolong saya supaya masalah ini segera berlalu. Ya Tuhan tolong supaya saya bisa keluar dari sini dengan aman dan tanpa ada terluka apapun. Ya, seperti Daniel juga berdoa dan Tuhan menyelamatkan dia. Tapi kali ini dia berdoa untuk orang lain. Biasanya ketika kita punya masalah, fokus itu ke diri kita dan masalah kita. Nah, Stefanus tidak kepada dirinya. Karena apa? Dia anggap bahwa dirinya bukan lagi sebuah pergumulan. Dia udah beres dengan Yesus. Dia sudah nggak masalah. Hidup dia udah tuntas. Ketika berjumpa dengan Yesus, ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka seharusnya masalah kita udah tuntas. Sehingga dia tidak lagi memfokuskan pada dirinya, pada masalahnya. Tapi dia berdoa, ya Tuhan, ya terimalah rohku. Di 60 dikatakan, Tuhan jangan kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, ketika dia berdoa supaya Tuhan jangan menanggung kesalahan mereka, maka itu menarik sekali. Dia tidak ada kebencian sedikit pun pada orang-orang yang sedang menganiaya dia. Yesus pernah berkata bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, terlepas orang itu tidak berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan selalu baik. Ya, memberikan matahari, malam, siang, waktu, makanan, minuman, dan segala macam. Sekalipun orang tidak pernah tahu dan berterima kasih untuk itu. Nah, Stefanus berdoa untuk orang-orang yang telah mencelakai dirinya, orang-orang yang telah melempari dia dengan batu. Dan ketika batu 1, 2, ada ratusan ribuan batu yang kena ke tubuhnya. Mungkin tubuhnya tercabik-cabik dan sakitnya luar biasa. Ya, mungkin kepalanya berdarah dan berlumuran darah. Dan begitu mengerikan. Ini satu bentuk dirajam itu satu bentuk penghukuman yang sangat tidak manusiawi. Sekarang orang menghindari untuk tidak seperti ini, tapi pada zaman itu ini lakukan. Dan bayangkan begitu sakit dia, begitu robek ya wajahnya dengan lemparan batu itu keras, sampai dia kemudian tertunduk jatuh karena tidak kuat lagi. Dia berdoa untuk mereka. Jadi berdoa dengan hati yang tulus. Nah, ketika kita melihat situasi gini, kita belajar poin ini bahwa tidak mudah kita berdoa bagi musuh kita. Yesus katakan berdoalah buat mereka. Berdoalah buat mereka. Jangan kita membenci mereka dan jangan membalas mereka. Kebanyakan kita ingin membalas. Dan kalau kita membalas, kita hanya mengejar kepuasan diri kita. Padahal Allah lah yang membalas. Kalau ada satu peristiwa, orang menyakiti kita, orang menjahati kita, orang memfitnah kita, godaan kita untuk membalas harus kita atasi dengan cara kita berdoa buat mereka. Waktu Daud punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Saul. Kenapa? Karena dia tinggal 1 aja senti, dia bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak berani menyentuh itu. Kenapa? Dia tahu bahwa pembalasan dari Tuhan, dan urusan dia bukan dengan Saul. Urusan Saul adalah dengan Allah, bukan dengan dirinya. Biarlah Allah yang menjadi hakim yang adil bagi dirinya dan Saul. Tapi dia tidak menyentuh Saul. Kenapa? Karena pengurapan Tuhan ada juga pada Saul. Biarlah urusan Saul adalah urusan Tuhan. Dan Daud itu tidak membalas, tidak membunuh, tidak mengeluarkan kesempatan untuk membalas apa yang Saul lakukan pada dirinya. Nah, Stefanus dia berdoa untuk orang-orang yang sedang melempari dia dengan begitu hebatnya. Mari kita berdoa untuk diri kita. Ketika kita punya masalah, suami, ajak istrimu, anak-anak, kita berdoa. Dan biarlah Tuhan yang memberi jawaban atas setiap pergumulan yang kita alami. Hal yang terakhir saya ingin mengatakan penting adalah Stefanus itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, dia sempat melihat langit terbuka. Dia sempat melihat langit. Dan di sana ada Yesus. Ia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu menarik sekali. Jadi waktu Stefanus lagi sedang dirajam, dia memandang ke langit dan dia melihat kemuliaan Tuhan di atas. Begitu indah sekali. Kemuliaan Tuhan begitu terpancar di depan matanya. Dan itu yang dilihat oleh
Stefanus. Paulus pernah mengatakan bahwa penderitaan kita, seberat apapun juga, tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Nah, itu yang dilihat oleh Stefanus. Dia melihat bahwa kemuliaan Tuhan begitu hebat. Seperti surga terbuka di depan mata Stefanus. Dan Stefanus melihat luar biasa. Jadi sementara dia melihat ke sana, tubuhnya dilempari orang-orang dengan batu. Ribuan batu. Iya, kemudian merobek tubuh Stefanus. Tapi Stefanus tetap memandang kepada Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan dalam konteks itulah dia menyerahkan diri. Ingat bahwa Petrus menulis bahwa serahkanlah segala kekhawatiran, apapun yang menjadi masalah kita, apapun kekhawatiran kita, anak, istri, rumah tangga, ekonomi, pelayanan, pekerjaan, bisnis, apapun, atau relasi dengan orang yang bermasalah, apapun, atau Anda sedang menerima satu masalah yang rumit sekali, urusan pajak barangkali, mungkin kerjasama yang berjalan tidak baik, mungkin Anda ditipu orang karena pesanan barang yang sudah Anda kirim, harganya tidak tanggung-tanggung, orangnya kemudian lari dan tidak membayar sama sekali. Padahal Anda harus membayar kepada supplier dan segala macam. Ketika itu terjadi, mari kita belajar seperti Stefanus. Dia melihat ke atas. Apa maksud Tuhan di balik ini? Emas itu kalau tidak diproses dengan derajat yang sangat tinggi, maka dia tidak akan menjadi emas yang berkualitas. Nah, kalau kita tidak diproses oleh dapur penderitaan, oleh situasi seperti ini, maka kita tidak akan keluar sebagai seorang yang betul-betul murni, betul-betul bernilai, betul-betul berarti, bermakna di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan seringkali izinkan situasi seperti ini. Dan Tuhan pilih orang tertentu untuk bisa menjadi model. Sehingga dunia melihat bahwa kalau orang benar menghadapi masalah, mereka punya sikap begitu luar biasa. Dan orang melihat, dia tidak membalas, tidak memaki, tidak mengutuk. Doanya itu luar biasa. Dia berdoa, ya Tuhan jangan tangguhkan apa yang mereka lakukan. Bukan dia berdoa menyumpahi supaya orang kehilangan pekerjaan. Dia sumpahi orang supaya kena kutu, kena tulah, kena penyakit. Sama sekali tidak. Dia berdoa supaya Tuhan ampuni mereka. Jangan tangguhkan perbuatan mereka pada mereka. Luar biasa. Satu doa yang disertai oleh penyerahan diri karena tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi dia. Kemuliaan yang disediakan Tuhan kepada kita jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna dari lemparan batu yang merobek tubuhnya. Saya mengatakan kepada kita bahwa kita belajar dari Stefanus. Saya ingin mengatakan kepada para ayah, pada suami, ketika masalah terjadi, satu, jangan kehilangan pengharapan. Dua, lihatlah kepada Yesus. Korelasikanlah masalah kita dengan maksud dan tujuan Yesus atas situasi yang terjadi. Yang ketiga, berdoalah. Dan doa itu adalah doa yang luar biasa, penuh dengan kasih dan pengampunan. Tidak ada sama sekali berharap supaya mereka mengalami sesuatu yang berbentuk buruk seperti kecelakaan atau yang lain. Dan yang terakhir, Stefanus menyerahkan diri karena dia tahu bahwa kemuliaan yang disediakan Tuhan, ya, berkat yang disediakan Tuhan, kehormatan menjadi model, menjadi teladan bagi orang dunia melihat, sudah menjadi sesuatu yang lebih dari cukup buat kehidupan dia. Sehingga kematian dia, berapa detik sih dari kita mati? Mungkin kalau kita ditembak mati, sebelum tubuh kita jatuh mengenai lantai, Tuhan sudah peluk kita dan bawa kita untuk bersama dengan dia. Jadi hanya sepersekian detik. Tapi itu sangat mahal. Kenapa? Kita takut justru hal seperti itu. Tapi itu sangat mahal. Dan ini yang kita lihat dari apapun masalah Anda, apapun. Mau bisnis, mau keluarga, mau sakit penyakit, mau utang piutang, pajak dan segala macam, termasuk virus corona. Mari kita lihat bahwa Allah di atas segala masalah kita. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Lihatlah apa maksud Tuhan di balik ini. Karena dengan begitu kita tahu bahwa ada maksud Tuhan yang mulia. Kita tabah karena kemuliaan yang diperlihatkan Tuhan di sana jauh lebih bernilai dari semua masalah yang sedang menghimpit kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin. Luar biasa, penuh dengan kasih dan pengampunan. Tidak ada sama sekali berharap supaya mereka mengalami sesuatu yang berbentuk buruk seperti kecelakaan atau yang lain. Dan yang terakhir, Stefanus menyerahkan diri karena dia tahu bahwa kemuliaan yang disediakan Tuhan, ya, berkat yang disediakan Tuhan, kehormatan menjadi model, menjadi teladan bagi orang dunia melihat, sudah menjadi sesuatu yang lebih dari cukup buat kehidupan dia. Sehingga kematian dia, berapa detik sih dari kita mati? Mungkin kalau kita ditembak mati, sebelum tubuh kita jatuh mengenai lantai, Tuhan sudah peluk kita dan bawa kita untuk bersama dengan dia. Jadi hanya sepersekian detik. Tapi itu sangat mahal. Kenapa? Kita takut justru hal seperti itu. Tapi itu sangat mahal. Dan ini yang kita lihat dari apapun masalah Anda, apapun. Mau bisnis, mau keluarga, mau sakit penyakit, mau utang piutang, pajak dan segala macam, termasuk virus corona. Mari kita lihat bahwa Allah di atas segala masalah kita. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Lihatlah apa maksud Tuhan di balik ini. Karena dengan begitu kita tahu bahwa ada maksud Tuhan yang mulia.
Kita tabah karena kemuliaan yang diperlihatkan Tuhan di sana jauh lebih bernilai dari semua masalah yang sedang menghimpit kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.